Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem. Mata kuliah landasan pendidikan dan pembelajaran yang dibimbing oleh Dr. Ivit Novitasari. Kenapa materi ini penting? Karena banyak sekali pelaku-pelaku pendidikan yang belum menyadari bahwa pendidikan berasal dari suatu sistem, seperti itu ya. Pada umumnya seperti itu. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Yang pertama adalah konsep sistem, yang kedua ciri-ciri sistem, dan yang ketiga pendidikan sebagai sistem. Sistem itu apa? Nah, mungkin untuk mempermudah pemahaman kita, sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang berfungsi secara teratur. Nah, contoh saja dalam tubuh kita ada yang namanya sistem pencernaan. Ada mulut, ada lambung, ada usus, dan lain sebagainya. Itu konsep dasar dari suatu sistem. Kemudian komponen suatu sistem dalam pendidikan ini ada 5 ya. Ada pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Pendidik itu apa? Ya guru ya, terutama guru atau dosen seperti itu. Kemudian ya pendidik pada umumnya yang kita ketahui. Kemudian peserta didik itu apa? Ya kita seringkali menyebutnya siswa, murid. Peserta didik tidak terpaku hanya anak-anak saja, murid-murid saja, tapi kita pun juga bisa dianggap sebagai peserta didik karena kita masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu atau keterampilan seperti itu. Tujuan pendidikan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pasti kita sudah merencanakan sebuah tujuan. Kita ini melakukan sesuatu untuk apa? Pasti ada tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini berfungsi untuk apa? Untuk mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Memberi nilai pada usaha, apakah usaha itu berhasil atau gagal. Kemudian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Bisa jadi sarpras, atau mungkin kurikulum, atau mungkin dalam pembelajaran kita sering menyebutnya silabus dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan pendidikan itu ada lingkungan sosial dan non sosial. Sebenarnya apa sih itu lingkungan pendidikan? Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan. Jadi misalnya ada lingkungan non sosial, seperti lingkungan non sosial itu kan alam ataupun benda atau situasi. Jadi berbeda sekolah yang ada di kota dan sekolah ada yang di pegunungan atau di desa. Lingkungan sosial itu berupa manusia atau dan lain sebagainya, bisa jadi keluarga ataupun lingkungan tetangga dari peserta didik seperti itu. Kemudian ciri-ciri sistem. Yang pertama, sistem bertujuan bersama dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, tujuan sistem dapat dijabarkan kepada beberapa fungsi. Sistem memiliki komponen-komponen yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Komponen-komponen sistem saling berkaitan dan tergantung satu sama lain. Sistem memiliki aspek keterpaduan antar komponen. Sistem memiliki mekanisme umpan balik. Dan yang terakhir, memproses masukan atau yang sering kita sebut input menjadi keluaran atau output. Nah, pendidikan sebagai sistem itu ada beberapa. Yang pertama, fungsi pengolahan.
Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat. Meskipun ada beberapa di samping itu juga ada beberapa pendidikan yang dikelola oleh masyarakat seperti sekolah swasta. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah merupakan pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional, walaupun pada hakikatnya dalam undang-undang masyarakatlah yang memiliki kesempatan yang luas untuk menyelenggarakan pendidikan agar mencapai tujuan. Namun pada akhirnya pemerintah yang menyelenggarakannya. Yang ketiga adalah dana. Dana merupakan salah satu syarat yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, dana sangat dibutuhkan demi kemajuan suatu pendidikan. Dan yang terakhir adalah materi. Orientasi penyesuaian materi diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Padahal sebenarnya dalam globalisasi menuntut agar materi ajar diorientasikan demi kepentingan anak didik sesuai pembangunan iptek. Kurikulum yang diberikan sering berubah-ubah dan tidak konsisten, sehingga peserta didik dan pendidik susah untuk menyesuaikan diri. Mungkin ini adalah sebuah problem yang cukup besar di pendidikan di Indonesia ini terkait dengan kurikulum. Tapi di samping itu pasti dalam penetapan kurikulum oleh pemerintah pasti ada yang namanya pro dan kontra. Demikian dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.